Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kelanjutan part 3. Ken Arok pergi dari lingkungan bapak menuju ke daerah Tugaran. Kepala mertua di Tugaran tidak menaruh belas kasih kepadanya. Diganggulah orang Tugaran oleh Ken Arok. Arca penjaga pintu gerbang diambilnya dan diletakkan di daerah lingkungan bapak. Kemudian Ken Arok menjumpai anak perempuan kepada tertua di Tugaran yang sedang menanam kacang di sawah kering. Gadis itu lantas ditemani Ken Arok. Lama-kelamaan tanaman kacang menghasilkan berkapit-kapit. Inilah penyebab kacang Tugaran benihnya mengikat besar dan gurih. Ken Arok selalu pergi dari Tugaran pulang ke daerah bapak lagi. Kata Ken Arok, kalau aku kelak menjadi orang, akan aku beri perak kepada yang dipertuan di daerah ini. Di kota Daha dikabarkan perihal Ken Arok bahwa ia merusuh dan bersembunyi di Turyantapada. Dari Daha diadakan tindakan untuk melenyapkannya. Ken Arok dicari oleh orang-orang Daha. Maka pergilah Ken Arok dari daerah bapak menuju Gunung Pustaka dan selanjutnya mengungsi ke Limbahan. Kepala tertua di Limbahan menaruh belas kasih setelah Ken Arok meminta perlindungan kepadanya. Akhirnya Ken Arok berziarah ke tempat keramat Rabut Gunung Panitikan. Kepadanya turun patunjuk dewa. Ia disuruh pergi ke Rabut Gunung Lajer pada hari Rabu Wage, Minggu Wariga pertama. Para dewa pun bermusyawarah. Kata seorang nenek kebanyakan dipanitikan, aku akan membantu menyembunyikanmu, nak, agar tak ada seorang pun yang tahu. Aku akan menyapu di Gunung Lajar. Pada waktu semua dewa bermusyawarah. Demikian kata nenek kebanyakan dipanitikan itu. Ken Arok lalu menuju Gunung Lajar hari Rabu Wage, Minggu Wariga pertama tiba. Ia pergi ke tempat dewa bermusyawarah. Ia bersembunyi di tempat sampah, ditimbuni dengan semak belukar oleh nenek kebanyakan panitikan. Lalu berbunyilah suara 7 nada guntur, petir, gempa, guruh, kilat, topan, angin ribut. Hujan bukan musimnya, tak ada selangnya sinar dan cahaya. Maka demikian itu Ken Arok mendengar suara tak ada hentinya, berdengung-dengung bergemuruh. Adapun inti musyawarah para dewa, daerah manakah seharusnya yang memperkokoh Nusa Jawa. Demikianlah para dewa saling mengemukakan pendapatnya. Siapakah yang pantas menjadi raja di Pulau Jawa? Begitulah pertanyaan para dewa semua. Dewa Guru menjawab, ketahuilah para dewa, semua adalah anakku. Seorang manusia yang lahir dari orang Bangkur itulah yang memperkokoh tanah Jawa.
Kini keluarlah Ken Arok dari tempat sampah. Lihatlah oleh para dewa, semua dewa menyetujui. Ia direstui bernama Nobatan Batara Guru. Demikian itu pujian dari dewa-dewa yang bersorak surai riuh rendah. Ken Arok diberi petunjuk agar mengaku ayah kepada seorang Brahmana yang bernama Dang Hyang Loh Gawe, yang baru saja datang dari Jambu Dwipa. Ken Arok disuruh menemuinya di Tolaka. Itulah asal mulanya ada Brahmana di sebelah timur Kawi. Pada waktu Dang Hyang Loh Gawe menuju Jawa, ia tidak berparahu, melainkan hanya menginjak rumput ke katang 3 potong. Setelah mendarat dari air lalu menuju daerah Taloka, Dang Hyang Loh Gawe berkeliling mencari Ken Arok. Kata Dang Hyang Loh Gawe, ada seorang anak penjaga, panjang tangannya melampaui lutut. Di tangan kanannya terdapat tulisan cakra, dan di tangan kirinya sangka. Namanya Ken Arok. Ia tampak pada waktu aku memuja. Ia adalah penjelmaan Dewa Wisnu. Pemberitahuannya dahulu di Jambu Dwipa. Demikian wahai Dang Hyang Loh Gawe, hentikan kamu memuja arca Wisnu. Aku tak ada di sini lagi, melainkan telah menjelma pada orang di Jawa. Hendaknya engkau mengikutiku, namaku Ken Arok. Carilah aku di tempat perjudian. Tak lama kemudian Ken Arok didapati dijemput di tempat perjudian. Diamat-amatinya dengan baik-baik, benar ia adalah orang yang tampak pada Dang Hyang Loh Gawe. Sewaktu ia memuja, maka ia ditanya. Kata Dang Hyang Loh Gawe, tentu engkaulah yang bernama Ken Arok. Adapun sebabnya aku mengetahuimu, karena engkau tampak padaku sewaktu aku memuja. Menjawablah Ken Arok, betul Tuan, Ananda bernama Ken Arok. Dipeluklah Ken Arok oleh Brahmana itu. Kata Dang Hyang Loh Gawe, engkau aku selalu anak. Kutemani engkau pada waktu kesusahan, dan kuasuh kemana saja engkau pergi. Ken Arok pergi dari Taloka menuju Tumapel. Ikut pula Brahmana itu dagangnya. Setelah Ken Arok datang di Tumapel, tibalah saat yang sangat tepat. Ia sangat ingin menghimbau pada aku Kalapa, daerah di Tumapel, yang bernama Tunggul Ametung. Dijumpainya dia itu sedang diharap oleh sekalian hamba-hambanya. Kata Tunggul Ametung, selamatlah tuanku Brahmana, dari manakah asal tempat tuan? Baru kali ini aku melihat tuan. Menjawablah Dang Hyang Loh Gawe, Tuan sang awuku, aku baru saja datang dari seberang. Aku dan anak pungutku ini sangat ingin mengembah kepada sang awuku. Berkatalah Tunggul Ametung, aku senang jika Tuan Dang Hyang dapat bertempat tinggal dengan tentram pada Ananda ini. Maka Ken Arok pun menghamba kepada Tunggul Ametung yang berpangkat awuku di Tumapel itu. Dalam waktu lama tersebutlah seorang pujangga agung pemeluk agama Buddha
aliran Mahayana yang bertapa di ladeng orang Panawijen. Empu Purwa namanya. Ia mempunyai seorang anak perempuan tunggal. Pada waktu ini belum menjadi pendeta Mahayana. Anak perempuan itu luar biasa cantiknya. Kendedes namanya, termasyur ia di sebelah timur Kawi hingga Tumapel. Tak ada yang menyamai kecantikannya. Tunggul Ametung mendengar hal itu. Kemudian ia datang ke Panawa Ijen, langsung menuju ke desa Empu Purwa. Bertemulah ia dengan Kendedes. Tunggul Ametung sangat senang melihat gadis cantik itu. Kebetulan Empu Purwaka sedang tak ada di pertapaannya ketika Tunggul Ametung melarikan Kendedes. Saat Empu Purwa pulang dari bepergian, ia tak menjumpai anaknya. Ia tidak tahu jika anaknya telah dilarikan Awuku Tuapel. Empu Purwa pun menjatuhkan kutukan dan sumpah serapah yang tak baik. Semoga yang melarikan anakku tidak akan lanjut mengayam kenikmatan. Semoga ia ditusuk keris dan diambil istrinya. Demikian juga orang-orang di Panawijen ini. Semoga tempat mereka mengambil air menjadi kering. Semoga tak keluar air kolamnya. Ini karena mereka tak mau memberitahuku bahwa anakku dilarikan orang dengan paksaan. Empu Purwaka pun menyebutkan, adapun anakku yang menyebabkan gairah dan bercahaya terang, kukutuk semoga ia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan besar. Setelah datang di Tumapel, Kendedes ditemani seperaduan oleh Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tak terhingga cinta kasihnya. Baru saja Kendedes menampakkan tanda-tanda mengandung, Tunggul Ametung mengajaknya pergi bersama, bersenang-senang dan bercengkrama ke tanam Boj-Boji. Kendedes turun dari kereta secara kebetulan betis dan Kendedes tersingkap terbuka sampai rahasianya lalu kelihatan bercahaya oleh Ken Arok terpesona. Ken Arok saat melihatnya terlebih-lebih pada kesempurnaan kecantikan Kendedes. Tak ada yang menyampainya, maka jatuh cintalah Ken Arok, tapi tak tahu apa yang akan diperbuatnya. Kelanjutannya part 4. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.